Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rida Nur Fadilah. Saya mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman tentang materi yang masih berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang teknik analisis dan validasi data pada penelitian kualitatif. Oke, sebelumnya kan kita sudah membahas ya bahwa dalam penelitian itu kita memerlukan adanya sebuah data, adanya data gitu kan. Dan data itu kita peroleh dari sumber data. Dan untuk memperoleh data dari sumber datanya, pasti kita melakukan yang namanya teknik atau metode pengumpulan data gitu kan. Nah, setelah kita melakukan teknik untuk mengumpulkan data dari sumber datanya, dan kita sudah memperoleh data yang kita perlukan, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya analisis data. Kita akan menganalisa data yang kita peroleh. Nah, setelah menganalisa data, selanjutnya kita melakukan yang namanya validasi data atau mengonfirmasi data yang kita peroleh. Nah, terkait analisis data gitu kan. Kapan sih seharusnya kita menganalisis data? Nah, menurut S. Nasution, menganalisis data itu dilakukan bisa sebelum, selama, dan setelah. Jadi, menganalisis data itu bukan hanya setelah kita mendapatkan data, tapi sebelum melakukan penelitian, selama melakukan penelitian, dan bahkan setelah melakukan penelitian, kita tetap melakukan yang namanya menganalisa data gitu ya. Dan kita sudah bahas tentang jenis sumber data ya, dimana data itu kan ada dua jenisnya, ada data primer dan data sekunder. Dan untuk data primer itu sumbernya dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber pendukung seperti buku-buku atau dokumentasi dan lain-lain. Nah, terkait analisis data ini, kenapa kita harus melakukan analisa gitu kan, menganalisa data? Karena analisis data itu adalah suatu proses untuk mengolah data menjadi informasi yang baru, sehingga karakteristik data yang kita peroleh itu lebih mudah untuk dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian kita gitu kan. Nah, adapun teknik analisis data itu yang pertama ada reduksi data. Ya, jadi reduksi data ini adalah memilah-milih data yang diperoleh. Jadi seluruh data yang kita peroleh dari sumber data itu selanjutnya kita pilih-pilih mana yang kita perlukan, kita ambil, dan mana yang tidak kita perlukan, tidak kita ambil. Nah, setelah mereduksi data, setelah memilah-milih data, selanjutnya kita melalui tahap penyajian data. Jadi ini menyusun data yang telah melalui proses reduksi. Jadi data yang sudah kita pilih-pilih, yang kita pilih gitu kan, yang kita ambil, yang kita perlukan itu kita sajikan, kita susun gitu kan. Lalu setelah penyajian data, selanjutnya kita penarikan kesimpulan. Jadi data yang sudah tersusun itu selanjutnya bisa kita tarik kesimpulannya. Namun itu tidak cukup sampai di situ penelitian kita. Tidak sampai pada penarikan kesimpulan saat menganalisa data. Namun kita juga harus melakukan yang namanya validasi data. Ya, jadi kita mengonfirmasi bahwa data yang kita peroleh gitu kan, itu adalah valid gitu, benar adanya.
Nah, apa itu validitas data? Yaitu ukuran atau derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Ya, jadi data yang terjadi pada objek yang kita teliti dengan data yang kita laporkan itu harus sesuai, itu harus tepat. Nah, adapun untuk memvalidasi data ini ada beberapa cara ya pembagian validitas data. Yang pertama ada uji credibility atau kepercayaan. Nah, uji credibility ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, lalu peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif. Ya, jadi untuk memvalidasi data yang kita peroleh dengan uji kepercayaan ini, kita bisa lakukan dengan perpanjangan pengamatan. Jadi kita menambahkan waktu dalam pengamatan kita sehingga sedikit lebih lama gitu kan, untuk memang meyakinkan atau mengonfirmasi bahwa data yang kita peroleh itu benar, valid gitu. Atau dengan peningkatan ketekunan, semakin tekun semakin serius gitu kan, semakin detail. Lalu juga dengan triangulasi data gitu kan, membandingkan sumber atau membandingkan teknik yang kita peroleh gitu kan, menggunakan teknik yang lain, atau dengan triangulasi teori, triangulasi waktu, dan lain-lain. Dan bisa juga dengan diskusi dengan teman sejawat yang pembahasan atau masalah penelitiannya itu hampir sama dengan kita gitu. Lalu bisa juga dengan analisis kasus negatif. Jadi kita menganalisis kasus lain gitu, kita uji dengan hasil penelitian kita, bisa selesai enggak gitu kan. Lalu selanjutnya ada yang namanya uji transferability. Nah, ini adalah validitas eksternal yang berkaitan dengan derajat kesepakatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Ya, jadi ini kita menguji validasi data gitu kan. Kita memvalidasi data dengan cara menerapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi di mana kita mengambil sampel gitu kan, di populasi apa, nah kita terapkan hasil penelitian di situ untuk menguji. Lalu selanjutnya ada uji dependability, pengujian yang dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Ya, jadi uji dependability ini kita memvalidasi data dengan cara mengaudit atau seperti mereview ya, apa saja proses yang kita lakukan, proses penelitian yang kita lakukan sudah sesuai belum, apakah ada proses yang salah gitu, dan lain-lain. Lalu selanjutnya uji confirmability. Nah, ini menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Ya, jadi kalau tadi dependability itu kita mengaudit seluruh proses penelitian itu kan, untuk mengetahui adakah proses penelitian yang salah gitu. Nah, kalau ini kita menguji hasil penelitian kita dengan mengaitkan dengan proses penelitiannya, sudah sesuai belum dengan yang seharusnya gitu, hasil penelitian ini dengan proses penelitiannya. Ya, jadi itu ya beberapa cara untuk memvalidasi data. Jadi teman-teman bisa pilih mau menguji dengan cara apa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teknik analisis dan validasi data penelitian kualitatif. Semoga bisa dipahami, dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.